Pemirsa, sepanjang tahun 2002, sejumlah selebriti berhasil menoreh prestasi luar biasa di bidangnya masing-masing. Di samping itu, ada pula sejumlah selebriti yang justru menurun prestasinya. Dan di antara yang berprestasi dan tidak berprestasi, ada sejumlah selebriti yang sanggup mempertahankan eksistensinya. Kami mencatat semua ini dalam rapor selebriti tahun 2002. Inilah Agnes Monica, pelajar kelas 2 di SMU. Pemirsa, tidak pernah hilang dalam ingatan penyanyi Melky Goeslaw peristiwa di malam Natal 2 tahun yang silam. Ketika di malam Natal, ia dan istrinya Yohana Marlin menjadi korban bom yang diledakkan di Jalan Menteng, Jakarta Pusat, tepatnya di depan sekolah Kanisius. Malam itu, setelah selesai mengikuti misa Natal di gereja, Melky berencana untuk menghadiri makan malam di Hotel Akasia di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Untuk menuju ke hotel tersebut, Melky mengambil jalur melewati daerah Menteng. Tapi siapa sangka di saat jalanan macet di depan SMU Kanisius, sebuah bom meledak. Mobil Melky hangus terbakar. Tapi bagai sebuah keajaiban, Melky dan istrinya Yohana selamat dari peristiwa itu. Melky hanya mengalami luka bakar ringan. Begitu pula sang istri luput dari luka bakar karena wig yang dipakainya menyelamatkan rambutnya dari api. Meski begitu, peristiwa itu tidak mudah terlupakan begitu saja oleh Melky dan Yohana. Setiap kali Natal tiba, bayang-bayang peristiwa 2 tahun lalu itu selalu menghantuinya. Melky tidak percaya bahwa hingga saat ini ia bersama istrinya masih bisa merayakan Natal bersama. Bukan trauma sih, pada saat mulai sesudah tanggal 24 Desember tahun 2000 yang lalu itu, setiap hari kalau kami keluar terus ada kemacetan gitu, ada macet gitu, saya itu kayaknya aduh, jangan-jangan sebentar ini ada gitu. Setiap hari saya kenangkan, setiap hari saya rasakan jam 9 lewat sekian menit itu, peristiwa itu di dalam diri saya agar supaya terkoreksi gitu. Jadi kalau saya mau berbuat sesuatu apa-apa yang kayaknya penuh kegelapan, terus saya ada suara gitu. Ingat, ingat jam 9 lewat sekian menit tanggal 24, ingat. Nah, dari kalau kita setiap hari mengingat itu, hidup kita jadi benar. Di balik peristiwa yang mengerikan itu, Melky dan Yohana berpikir ada rencana Tuhan yang lain terhadap dirinya. Selain bisa lolos dari maut, bantuan pun mengalir. Apa yang kita alami, kita mengucap syukur. Berkat demi berkat Tuhan gantikan gitu loh. Apa yang bom yang udah memakan mobil kita, udah ambil mobil kita, pada 3 bulan kemudian dari terjadi itu, ada orang anak Tuhan yang memberkati kita dengan kasih mobil. Bayangkan zaman Krismon begini, siapa yang mau kasih mobil? Terus yang dikasih Opel Blazer lagi, gitu kan? Jadi berarti lebih mahal daripada yang udah gitu, yang mobil lama kita gitu loh. Zaman Krismon loh. Makanya itu saya bilang, memang kalau kita mengucap syukur pasti ada berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Adakah peristiwa itu mengubah makna Natal dalam kehidupan Melky dan keluarganya? Kalau makna Natal saya kira tidak berubah. Dulu dan sekarang sama gitu. Yang berubah hanya kita-kita ini gitu. Maukah kita tetap pada pendirian bahwa Natal ya Natal gitu. Ya, Natal adalah makna daripada kasih. Orang berkata, loh, tanggal 24 Desember tahun 2000 itu kan Natal kelabu. Bagi saya bukan Natal kelabu. Justru pada tanggal 24 Desember tahun 2000 itu Tuhan memanggil banyak orang. Tuhan memanggil banyak orang melalui peristiwa itu. Ya. Loh, kalau nggak ada peristiwa itu kan nggak ada cerita, ya, nggak ada cerita, nggak ada check and recheck mau wawancarai saya. Tahun ini Melky Goeslaw merayakan Natal di Manado bersama keluarganya. Walau tidak berada di Jakarta, Melky tidak pernah melupakan kebiasaan Natal dalam keluarganya, yaitu bertukar kado. Bukan tradisi ya, menjadi kebiasaan. Pada Natal itu ada cross kado. Yang ibu memberikan kado kepada yang anak memberikan kado ya secara siapa kepada ibu, kepada bapaknya, kepada family itu hanya ya kebiasaan aja. Nah, bukan sebenarnya tradisi juga bukan. Itu hanya kebiasaan, mau dilaksanakan boleh, mau tidak boleh. Tapi yang penting, cross kado yang paling penting adalah kita saling memberikan firman Tuhan.
Oh ya Dek, masih ada satu lagi informasi menarik yang layak disimak oleh pemirsa. Kali ini menyangkut tentang artis-artis yang berprestasi sepanjang tahun 2002. Ya benar sekali nih Van, jika ada artis yang berprestasi tentu ada artis yang karirnya menurun di tahun 2002. Nah siapa saja mereka? Kita simak Kaleidoskop Cek dan Cek sore ini. Pemirsa, sepanjang tahun 2002, sejumlah selebriti berhasil menoreh prestasi luar biasa di bidangnya masing-masing. Di samping itu, ada pula sejumlah selebriti yang justru menurun prestasinya. Dan di antara yang berprestasi dan tidak berprestasi, ada sejumlah selebriti yang sanggup mempertahankan eksistensinya. Kami mencatat semua ini dalam rapor selebriti tahun 2002. Inilah Agnes Monica, pelajar kelas 2 di SMU Pelita Harapan ini kami catat sebagai selebriti yang memiliki prestasi menakjubkan. Selain sukses di sinetron remaja berasi Cancer ini juga mengalami peningkatan job sebagai bintang iklan produk. Atas kerja kerasnya itu pun maka tak ayal, Agnes pun menyambut sejumlah penghargaan. Dua yang bergengsi adalah gelar sebagai aktris paling favorit di ajang Panasonic Award 2002 dan aktris wanita paling ngetop SCTV Award 2002. Dalam jajaran grup band tanah air, grup band Dewa termasuk yang berprestasi. Meskipun Dewa sempat dilanda sejumlah persoalan cukup serius, seperti soal gugat-menggugat judul lagunya berjudul Arjuna Mencari Cinta dengan novelis Yudhistira ANM Masardi dan hengkangnya sang basis Erwin Prasetya. Album terbarunya bertajuk Cintailah Cinta dengan hits Arjuna Mencari Cinta berhasil terjual 800.000 kopi. Karena prestasinya itu, Dewa meraih predikat sebagai grup pop terbaik versi AMI Sharp Award 2002 dan Arjuna Mencari Cinta sebagai lagu alternatif terbaik. Dan dalam ajang SCTV Award lalu, Dewa juga berhasil dinobatkan sebagai grup band paling ngetop. Pemirsa, ini adalah anak-anak Jamrud. Grup band yang digawangi Krisyanto, Aziz M. Siagian, Teddy dan Suherman Husin ini mencapai prestasi menakjubkan ketika 50 kota disinggahi untuk melakukan konser keliling sepanjang tahun 2002 ini. Album ningratnya terjual 1,5 juta kopi. Sedangkan album terbarunya Sydney 090102 menurut kabar telah terjual sebanyak 600.000 kopi. Atas kerja kerasnya itu, Jamrud pun berhasil memperoleh sejumlah prestasi seperti grup band terfavorit dalam ajang Panasonic Award 2002, duo grup rock terbaik dalam ajang AMI Sharp Award 2002, serta grup paling ngetop di SCTV Award. Dan terakhir, Jamrud terpilih sebagai grup band Gen B Extra George Award 2002. King of Metal Dangdut Alam berhasil menggebrak khasanah musik dangdutan air dengan lagu fenomenal yang dilantunkannya berjudul Mbah Dukun. Sukses lagu ini membawa serta adik kandung penyanyi dangdut Fetty Vera mendulang sejumlah prestasi menakjubkan. Dalam anugerah dangdut TPI, Alam menyabet seruling emas kategori lagu dangdut terfavorit pilihan pemirsa. Sementara dalam ajang AMI Sharp Award, ia berhasil menyabet sekaligus 4 penghargaan. Sedangkan dalam ajang Panasonic Award 2002, Alam meraih predikat sebagai penyanyi dangdut pendatang baru terfavorit.
Meski akhir-akhir ini sudah kurang produktif lagi, Iwan Fals masih memiliki karisma tersendiri. Banyak grup band baru ingin tampil bersama sang Omar Bakri ini. Seperti Padi dan Jamrud, kedua band yang sedang naik daun ini pernah tampil satu panggung bersama Iwan Fals. Album terakhir yang Iwan luncurkan, Suara Hati, berhasil menyabet 3 penghargaan di ajang AMI Sharp Award 2002. Penghargaan ini menambah daftar penghargaan yang pernah Iwan Fals peroleh sepanjang karirnya.